Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Aryani, NIM 1042500060 dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah program dalam C++. Di sini saya mempunyai studi kasus program toko aus skincare berbasis C++. Sebuah toko skincare ingin membuat program kasir sederhana menggunakan bahasa C++ untuk mengelola data produk skincare yang dijual. Program tersebut harus dapat: yang pertama, menyimpan data produk skincare berupa kode produk, nama produk, jenis produk, harga produk, dan juga stok produk. Yang kedua, menggunakan array untuk menyimpan data produk. Ketiga, menggunakan fungsi untuk setiap fitur utama program. 4. Menyediakan menu utama menggunakan switch case dengan pilihan input data produk, menampilkan data produk, mencari produk berdasarkan mode searching, mengurutkan produk berdasarkan harga atau sorting, melakukan transaksi pembelian, menyimpan data ke file, membaca data dari file, dan keluar dari program. 5. Menggunakan seleksi kondisi if-else termasuk seleksi dalam seleksi untuk mengecek status stok produk, stok habis, stok hampir habis, dan stok aman. 6. Menggunakan perulangan dalam perulangan untuk input dan menampilkan data untuk proses sorting data. Dan yang ketujuh, menggunakan algoritma searching atau linear search untuk mencari produk. 8. Menggunakan algoritma sorting atau bubble sort untuk mengurutkan harga produk dari yang termurah ke termahal. 9. Menggunakan file handling untuk menyimpan data produk ke file dan membaca data produk dari file. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini baris awalnya adalah library. Di sini include iStream itu digunakan untuk input dan output seperti cin dan cout. Dan include vstream ini digunakan untuk file handling, menyimpan dan membaca file. Dan using namespace std ini kita gunakan agar tidak perlu menulis stdcout, stdcin, dan lain-lain. Di sini sebagai konstanta dan variabel global, const in max sama dengan 50. Di sini kita menentukan batas maksimal jumlah produk agar tidak overflow. Const artinya itu tidak bisa dirubah. Ini adalah array global. String kode di sini kita gunakan untuk menyimpan kode produk, nama produk, jenis produk, dan juga di sini kita akan menyimpan nilai harga yang bertipe data integer, stok, dan juga jumlah data. Kenapa array? Karena data produk itu lebih dari satu. Lalu di sini kita akan menginput produk. Void input produk ini merupakan fungsi tanpa nilai balik, digunakan untuk input data produk. Jumlah produk ini menampilkan nilai maksimum produk. Nanti kita akan masukkan berapa jumlah produk yang akan kita masukkan itu, dan kita akan masukkan ke dalam cin ini. Meminta jumlah produk yang nilainya akan disimpan ke jumlah data. Nah, di sini kita akan mengecek jumlah nilai input apakah melebihi batas. Jika jumlah produk yang dimasukkan itu lebih besar, maka akan menampilkan peringatan bahwa input user terlalu besar. Program mengoreksi secara otomatis. Di sini kita masuk ke dalam perulangan for, mengulang sesuai jumlah produk. Jadi misalnya kita memasukkan 10 produk, maka dia akan mengulang sebanyak 10 kali, lalu menampilkan produk ke 1, kode yang pertama, nama, jenis, harga, dan juga stok. Lalu di sini kita juga akan diminta menginput produk yang pertama, itu kodenya apa, namanya apa, jenis, harga, dan juga stoknya yang disimpan ke dalam cin ini. Lalu di sini kita akan menggunakan fungsi untuk menampilkan produk.
void tampil produk, menampilkan semua produk yang sudah kita inputkan tadi. Sini kita akan menampilkan daftar produk yang sudah kita inputkan tadi, dimana kita akan melakukan perulangan untuk semua produk. Kita akan mengulangi semua data produk dari awal sampai akhir, yang terdiri dari kode, nama, jenis, harga, dan juga stoknya. Itu akan menampilkan data satu baris per produk. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam fungsi searching atau linear search untuk mencari sebuah produk. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode produk yang ingin kita cari, lalu menyimpannya di variabel cari. Ini artinya penanda apakah produk ditemukan atau tidak. Di sini kita menggunakan perulangan untuk mencari satu persatu. Jika kode produk ke I sama dengan kode yang dicari, maka tampilkan data bahwa produk itu ditemukan. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam seleksi. Jika stok lebih besar daripada 0, jika stok I kurang dari 5, maka statusnya itu adalah hampir habis. Jika stok lebih dari atau sama dengan 5, maka stoknya aman. Jika stok sama dengan 0, maka stoknya habis. Ditemukan atau true, ini menandakan bahwa produk berhasil ditemukan. Jika tidak ada produk yang cocok, maka produk tidak ditemukan. Lalu di sini kita masuk ke dalam fungsi untuk sorting, untuk mengurutkan harga menggunakan bubble sort. Ini kita melakukan perulangan menggunakan bubble sort untuk membandingkan data bersebelahan. Jika harga lebih besar, maka ditukar. Swap harga J plus 1, dan seterusnya. Semua data ditukar agar tetap sejajar. Lalu di sini jika sudah, kita akan menampilkan data berhasil diurutkan berdasarkan harga. Lalu di sini kita masuk ke dalam transaksi pembelian. Di sini kita memiliki variabel beli bertipe data string dan variabel jumlah yang bertipe data integer. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode produk yang ingin kita beli, lalu menyimpannya ke dalam variabel beli. Di sini kita akan menginputkan jumlah pembelian. Di sini kita akan melakukan perulangan ketika kita akan membeli produk. Di sini kita akan melihat untuk stoknya. Jika kode I sama dengan beli, maka dia akan menampilkan jumlah beli. Jika jumlah itu kurang dari 0, maka jumlah tidak valid. Jika tidak, jumlah kurang dari atau sama dengan stok, itu kita akan melakukan pembayaran. Di sini jumlah dikali dengan harga. Jika tidak, dia akan menampilkan stok tidak mencukupi. Di sini kita masuk ke dalam file handling. Void simpan file ini membuat fungsi khusus agar proses penyimpanan rapi dan bisa dipanggil dari main. Offstream file ini digunakan sebagai output file system untuk menulis ke file. Jika file belum ada, otomatis dibuat. Jika sudah ada, isinya akan ditimpa. Ini artinya jika file gagal dibuat atau dibuka, program tidak dipaksa lanjut. Ini untuk mencegah file kosong atau error.
ini digunakan perulangan untuk menyimpan semua produk. File close ini artinya data benar-benar tersimpan, file tidak rusak, dan memori dibebaskan. Lalu di sini ada void baca file. Ini membaca kembali data dari produk teks. If stream file ini untuk input file stream atau membaca file. Ini jika file belum pernah disimpan, program tidak error atau user diberi peringatan. Jumlah data sama dengan 0. Ini supaya data lama tidak tercampur, data di file dibaca dari awal. Di sini kita melakukan perulangan juga. Untuk membaca data dari file, dibaca secara urutan penyimpanan. Selama masih ada data, maka loop berjalan. Jumlah data. Satu produk terbaru akan dibaca. Jika sudah penuh, berhenti membaca. Ini kita gunakan untuk menutup file setelah selesai dibaca. Lalu di sini kita masuk ke dalam fungsi main atau fungsi utama. Di sini kita akan melakukan sebuah perulangan menu. Di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu untuk selamat datang di toko All Skincare. Di sini kita akan menampilkan menu yang bisa kita inputkan menggunakan switch untuk memilih menu. Di sini kita akan memanggil fungsi sesuai dengan menu yang kita inginkan. Dan perulangan akan berhenti jika kita memilih angka 0. Baiklah, langsung saja kita coba jalankan program yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita akan menginputkan produk. Di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah produk yang kita inginkan. Di sini saya akan coba 5 produk saja. Lalu di sini kita akan memilih nomor 2 untuk menampilkan produk. Lalu di sini kita coba untuk mencari produk sesuai dengan kode yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari kode produk 002. Lalu di sini kita akan coba urutkan berdasarkan harga. Lalu di sini kita akan memilih nomor 5 untuk transaksi. Di sini kita coba untuk membeli produk dari 03. Jumlah beli di sini kita akan membeli 4. Lalu kita coba untuk menyimpan file dan akan membaca file. Lalu keluar. Baiklah, dari yang kita sudah kerjakan tadi, di sini ada ini hasilnya. Ini codingannya. Dan ini data produk yang sudah disimpan, yang kita urutkan sesuai dengan harga yang terkecil sampai harga yang terbesar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.